Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya syahidi. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan perkataan qal daripada musannif Imam Ahmad dalam kitab hikam beliau Ibnu Athaillah. Masih bicarakan tentang nafsu ridho pada diri. Usul itu asal maksudnya. Kullu ma'siyatin wa ghaflah wa syahwah ar-ridha 'an nafsi wa asal kullu ta'ah wa yanfah wa 'afa wa 'adam ar-ridha minka 'anha. Bermula setiap usul dan asalnya tiap-tiap maksiat. Apa yang terjadi pada diri ketika maksiat itu sudah merajalela di dalam diri kita? Penyebabnya itu apa? Penyebab daripada maksiat itu apa? Penyebab dari kita ridho terhadap hawa nafsu itu apa? Yang menyebabkan kita ridho terhadap hawa nafsu, yang menyebabkan kita suka berbuat maksiat, suka lalai kepada Allah, suka melampiaskan syahwat kita, penyebabnya cuma satu, ar-ridha 'anin nafsi. Dia ridha terhadap nafsunya. Jadi kalau orang itu suka lupa, suka berbuat maksiat, suka melampiaskan syahwatnya, penyebab yang paling utama itu dia bangga terhadap dirinya. Dia bangga terhadap apa-apa yang dia punya, sehingga kejahatannya itu menjadi titik benar terhadap dirinya pribadi. Kalau dirinya itu sudah menganggap dirinya itu paling baik, paling benar, paling sempurna, berarti dia sudah kena penyakit yang namanya ridha 'anin nafsi, ridha terhadap dirinya. Pada sisi yang sebenarnya bagaimana? Agar kita itu terhindar daripada maksiat, terhindar daripada lalai, ghaflah, lupa, terhindar daripada syahwat yang suka kita lampiaskan, terutama rendahkan nafsu kita, hinakan diri kita, jatuhkan diri kita. Ini kalau buat orang-orang yang tinggi tidak masuk nih. Kalau orang-orang yang mempunyai pangkat, jabatan, kedudukan, dia tidak bakalan mau. Kenapa? Orang yang punya pangkat, jabatan itu pasti dia tidak mau dijatuhkan dirinya. Maka berbahagialah, kata Imam Ibnu Athaillah, bagi seseorang itu ketika dihina, ketika direndahkan dirinya, dia mau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu lebih suka ridho terhadap mutmainnahnya daripada nafsunya. Kalau Allah itu ridho terhadap diri kita, Allah Ta'ala itu membiarkan diri kita ini hina sehina-hinanya. Agar apa? Agar ketika kita ini sudah merasa terhina
diremehkan itu bagaimana? Kita itu akan mudah untuk berbuat kasih sayang kepada sesama. Kalau kita sudah di dalam diri ini sudah bisa berbuat kasih sayang terhadap sesama, maka yang terjadi nafsu itu akan lemah. Kalau kasih sayang itu tidak terjadi pada diri terhadap masyarakat, terhadap keluarga, kasih sayang itu tidak ada, maka yang terjadi adalah nafsunya akan merajalela. Kalau sudah nafsunya merajalela, dia tidak akan ada rasa kasih sayang di dirinya, itu tidak ada kasih sayang. Makanya kita setiap hari kita itu selalu diseru oleh siapa? Oleh ruh kita. Yang bisa berkomunikasi dengan ruh itu tidak bisa kecuali dengan sir. Salah satu jalan untuk bisa berkomunikasi dengan ruh itu sir. Jasad bisakah berkomunikasi dengan ruh? Tidak. Jasad itu cuma bisa merasakan hasil manfaat daripada kehadiran ruh. Batin bisakah berkomunikasi dengan ruh? Tidak. Batin cuma merasakan ketenangan, ketentraman, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan ruh. Apa jalan satu-satunya biar ruh kita ini nyambung dengan sir kita, sehingga sir itu bisa berkomunikasi dengan batin, dengan jasad. Kalau sirnya diri itu apa? Sirnya diri itu kasih sayang. Sirnya jasad itu kasih sayang. Kalau di dalam jasad kita ini, makanya pernah suatu saat kita pernah bincang-bincang sama saudara-saudara kita. Apa sih kok Allah Subhanahu wa taala kepada diri ini selalu membuat sesuatu yang tidak pernah punah. Yang tidak pernah punah. Apa yang ada di dalam diri kita ini? Karena sirnya jasad itu adalah kasih sayang. Makanya Al-Quran itu 30 juz itu tersimpul dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu tersimpul dalam basmalah. Basmalah itu tersimpul dalam kasih sayangnya Allah. Rahman Rahimnya Allah itu tersimpul dalam titik sir. Nah, disitulah nyambungnya sir dengan ruh kepada jasad ini, sehingga terjadilah kasih sayang Allah. Ketika tangan ini kuku, kita punya kuku ini dipotong, tumbuh terus. Kenapa? Karena sir masih ada hubungannya dengan ruh. Hubungan sir dengan ruh itu terjadi pada jasad, itu yang membuat badan ini tak pernah pupus, tak pernah musnah. Rambut dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Itu sirnya. Kalau sirnya jasad, kasih sayangnya Allah. Kalau sirnya batin itu ketenangan, ketentraman, kedamaian, tidak ada duka cita, tidak ada gundah, tidak ada merana, tidak ada rasa kecewa, tidak ada pikiran prasangka buruk, tidak ada perasaan buruk. Itu sirnya pada batin. Hasil daripada sirnya batin, sirnya jasad, disitulah yang disebut sirullah. Di situ hadirnya sirullah. Kenapa? Satu daripada kesatuan itu disatukan menjadi tunggal. Namanya Allah, dinamakan Allah. Kalau sudah bernama Allah, di situ tidak ada zahir lagi, tidak ada batin lagi, tapi manfaat daripada zahir, manfaat daripada batin, jadilah sirnya berhubungan dengan ruh, itu dinamakan kalimat musyahadahnya wujudullah. Hadirlah di situ. Makanya kalau seseorang itu selalu diseru oleh ruh. Wahai jasad, wahai batin, wahai zahir, sudah lama kita bersama, sudah lama berpuluh-puluh tahun kita sudah bersama, tapi engkau masih belum kenal denganku. Tak binandu kina kangko kaki sir, tak binandu kangko kina kaki batin, zahir
dohir, tapi dan begitu. Telah lama kita sudah bersama. Mulai dari alam kandungan, ruh itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bersama di dalam kandungan. Tapi ketika di dalam kandungan keluar kita ke muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah yang membuat zahir dan batin kita ini lupa terhadap seruan ruh. Makanya kata paman kita itu pernah bicara beliau. Kalau kamu itu, kata beliau, kalau ingin selamat, manfaat duniamu, manfaat akhiratmu, jalan satu-satunya ketika kamu tafakkur fillah. Ketika kamu sendirian, tidak ada pemikiran duniawi, tidak ada prasangka dan perasaan terhadap duniawi. Ketika tafakkur fillah itu, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sambungkan dohir kita, sambungkan batin kita sehingga menjadi sirnya Allah. Rahasia manfaat dari dohir dan batin itu timbulnya sir Allah. Ketika sirnya itu timbul di dalam diri kita, disitulah waktunya kita komunikasi dengan Allah. Wahai ruh, ketika kita masih berada di dalam kandungan, kita selalu bersama. Jangan tinggalkan aku. Ketika kita berada di dunia ini kita sudah bersama-sama. Di alamnya Allah kita sudah bersama-sama. Ketika kamu nanti dipanggil oleh Allah, jangan tinggalkan aku. Bawa aku kemanapun kamu mau pergi. Ketika kita di dunia bersama-sama, ketika kita di akhirat bersama-sama, ketika kita sudah berada di dalam kandungan bersama-sama, nanti kalau kamu dipanggil oleh Allah, jangan tinggalkan jasad ini, wahai bicara. Terus seruan ruh bagaimana? Seruan ruh kepada jasad ini, dia selalu protes. Bagaimana kamu akan aku bawa ke hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu ini selama berpuluh-puluh tahun kita bersama, kamu masih tidak kenal dengan aku. Kalau kamu itu tidak kenal denganku, bagaimana kamu akan aku bawa? Tidak bisa kamu akan aku bawa. Disitulah malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulullah, malaikat Jibril itu tidak mau ikut dengan Rasulullah. Kenapa? Ini bukan makomku ya Rasulullah. Ini bukan makomku, ini bukan kedudukanku, ini bukan tempatku, ini bukan tahtaku. Tahtamu lah dengan apa-apa yang kau bawa. Makanya semuanya tidak bisa. Kalau ditanya oleh para ulama, sendalnya Rasulullah itu kalau dibanding mulia mana sendalnya Rasulullah dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Kan itu dijelaskan dalam kitab Injil Barnabas. Kitab Injil Barnabas itu sekarang sudah diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Di situ yang paling kentalnya bahasa Injil Barnabas. Ya, di dalam kitab Injil Barnabas surah Yohanes ayat 23, di situ dijelaskan bahwasanya orang Yahudi itu pernah bertanya ke Nabi Yahya, "Wahai Yahya, akan adakah nabi di akhir zaman?" Iya, ada. Siapa namanya? Ahmadun ismuhu fis sama wa Muhammadun ismuhu fil ardh. Ahmad terkenal namanya di langit, Muhammad terkenal namanya di bumi. Terus dia membandingkan, "Wahai Nabi Yahya, siapakah yang lebih mulia? Engkau apa dia?" Kata Nabi Yahya, "Jangan engkau samakan aku dengannya. Aku dengannya tidak sama. Seandainya disamakan aku dengan tali sendalnya Muhammad, belum tentu aku lebih mulia." Dengan itu sepakat para ulama bahwasanya tali sendalnya Rasulullah dibanding dengan malaikat Jibril kemuliaannya masih mulia tali sendalnya Rasulullah. Karena apa? Tali sendalnya Rasulullah bisa bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril tidak bisa bertemu dengan Allah. Di situ makomnya ruh fisirri kafah. Makanya kalau ada kita pernah mendengar hadis qudsi yang dinamakan hadis qudsi itu melalui sir Rasulullah. Itu surat undangan spesial, surat cinta khusus dari Allah Ta'ala langsung ke Rasulullah. Itu melalui sir.
tanpa melalui malaikat Jibril. Kita ini selalu diseru. Makanya kalau orang itu sudah aktif dalam alam jasadnya ini, yang dinamakan alam kan ini, alam jasad. Kalau menurut syariat, alam itu yang kita tempati, yang kita hidup dengannya, kita cari usaha, kita makan, kita minum, kita tidur, kita nikah, kawin dan sebagainya, itu alam jasmani. Itu alam fil syariat. Kalau alam yang disebut alam fil jasad, alam tubuh kita ini. Makanya yang disebut tongkatnya daripada tongkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wakil daripada wakilnya Allah di alam semesta itu dinamakan waliullah. Terus pada diri ini siapa? Yang mana yang dinamakan wali? Itu sirnya itu yang nyambung kepada ruh. Makanya di sini dikatakan sebab daripada kita maksiat dohir, maksiat batin, lupa dohir, lupa batin, suka melampiaskan syahwat dohir, syahwat batin, karena kita itu suka terlena terhadap nafsi. Nafsi apa? Nafsi itu diri dohir maupun diri batin. Diri dohir maupun diri batin. Jadi kalau sirnya dohir, sirnya syariat, sirnya wujud adalah kasih sayangnya Allah. Maka wujudkanlah, kalau kita memang berakidah, kalau kita memang benar iman kepada Allah, wujudkan kasih sayangnya. Kalau sudah kasih sayangnya itu diwujudkan, itulah sirnya Allah sudah nampak terhadap kita. Makanya sifat 20 itu wujud. Wujud itu apa? Wujud itu ada. Kalau Allah itu ada, yang tiada siapa? Yang tiada kita. Maksudnya yang tiada kita itu apa? Pengakuan terhadap diri ini memperbuat kebaikan. Hilangkan setiap kebaikan, sandarkan kepada Allah. Wujudullah namanya. Kalau direnungkan sirullah. Kalau dibatin namanya apa manfaat daripada hasilnya? Ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, plong, tidak ada duka cita dan kesedihan. Kalau seseorang itu sudah mengalami zikrullah tanpa duka cita dan kesedihan, tanpa beban dohir maupun batinnya, sirnya di situ berarti berhubungan dengan ruh. Nyambung dia. Makanya kalau seseorang itu bermimpi, katanya bermimpi dengan Rasulullah, apalagi yakdotan secara nyata bertemu dengan Rasulullah, sedangkan dia tidak paham apa maknanya sir, maka perjumpaannya itu bohong. Perjumpaannya bohong. Sir itu kedudukannya di hakikat. Makomnya hakikat siapa? Makomnya hakikat, makomnya Nur Muhammad dipegang oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kalau ingin bisa berhubungan, nyambung kita komunikasi dengan Nabi Khidir, tidak bisa lain kecuali dengan sir. Sir itulah yang bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidir. Kalau dia fana terhadap sir tersebut, dohirnya baik, batinnya baik, baik daripada dohir, baik daripada batin, di situ nyata sirnya, fana di dalam sir itu, dia akan dijumpai oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum bertemu dengan Rasulullah itu tahapnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Beliau ini mulkan Abul Abbas. Abul Abbas gelar beliau karena berada di laut. Abul Abbas. Nama beliau abahnya mulkan. Digelar orang terkenal namanya Khidir alaihissalam. Kenapa dinamai Khidir alaihissalam? Karena beliau ketika duduk di rumput-rumput yang kering, ketika beliau bangun, rumput yang kering langsung seketika itu langsung menjadi hijau. Hijau itu namanya Khidir, bahasa Arabnya Khidir, bahasa Indonesianya hijau. Rumput-rumput yang kering ketika diduduki oleh Nabi Khidir alaihissalam langsung hijau, makanya digelari Nabi Khidir alaihissalam. Kalau tahu nama 3 daripada Nabi Khidir alaihissalam ini tidak dimatikan Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kan yang kita cari ini husnul khotimah. Yang pertama, beliau ibn Mulkan, Nabi Khidir alaihissalam, Abul Abbas. Tahu kita nama 3 ini, kita tawasulin, nyambung kepada beliau, tidak dimatikan Allah kecuali husnul khotimah. Berarti kalau seseorang itu mati, tahu dengan 3 nama tadi, kematiannya itu penyebab dia menjadi
husnul khatimah. Kalau dia tidak tahu dengan yang tiga tadi, tidak tahu makomnya terhadap diri, maka dia itu termasuk orang soleh aja, orang mukmin saja, orang Islam saja, masih belum husnul khatimah. Nah, begitulah caranya. Kalau kamu ingin memelihara diri ini, makanya pelihara zahir, pelihara batin. Kalau zahir dan batin kita pelihara, zahir caranya memelihara zahir ini dengan ketaatan, ibadah, istiqomah, qanaah, zuhud, istiqomah. Itu cara memelihara zahir jasad. Cara memelihara batin dengan prasangka-prasangka baik. Tidak ada duka cita dan kesedihan. Tidak ada yang membebani pola pikirnya kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Ketika itu sudah nyambung, fana, itu yang dinamakan sir. Fana fisir, disitulah komunikasi kita dengan Nabi Khidir. Kalau komunikasinya sudah bisa, tinggal tunggu perjumpaannya. Makanya kalau kita bertemu dengan seseorang, selalu kita salam, musafahah. Salami orang beliau itu selalu kita salami terus. Ciri-cirinya Nabi Khidir alaihissalam itu, nih jempolnya nih, jempol yang kanannya nih tidak punya tulang, tidak ada tulangnya. Berarti kita kalau salaman dengan seseorang, ininya jempolnya nih lembut, tidak ada tulangnya. Itu Nabi Khidir ciri-cirinya Nabi Khidir ini, tulang jempolnya ini tidak ada. Ingin komunikasi dengan Nabi Khidir harus kuat-kuat. Coba ngarep terus Nabi Khidir, terus mau Rasulullah. Atau mau Rasulullah dalam mimpi juga ke wali. Atau mau Rasulullah yang dotan secara nyata wali kutub. Berarti Syekh Zaini Ibn Abdul Wahid ini beliau dikendari wali kutub. Kenapa? Karena keseringan beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan Rasulullah fil jasad, bukan Rasulullah fil ruh, bukan Rasulullah fil batin, bukan Rasulullah fisir, Nabi Muhammad yang nyata. Bahkan kalau ingin bertemu dengan secara nyata, dengan benar, dengan baik, perbaiki dulu Rasulullah fil syariah, Rasulullah fil thariqahnya, Rasulullah fil hakikahnya, Rasulullah fil sirnya, Rasulullah fil ma'rifahnya. Kalau sudah baik berjalan ini sudah berjalan nih, yang empat ini sudah berjalan penuh baik istiqomah, tidak lama akan dimimpikan oleh Rasulullah. Tapi sebelum mimpi dengan Rasulullah, pasti dia akan bertemu dulu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Soalnya Nabi Allah Khidir alaihissalam itu panglimanya Rasulullah. Makanya ketika seseorang itu ditemui oleh Nabi Khidir, berarti hakikatnya itu sudah benar. Kalau ingin membuktikan hakikatnya seseorang itu benar apa tidak, tinggal tanyakan saja kepada ahli hakikat. Siapa ahli hakikat Nabi Allah Khidir alaihissalam? Kalau dia berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, berarti hakikatnya sudah dinyatakan benar. Karena pemegang hakikat sejati itu Nabi Khidir alaihissalam. Kalau memang benar ma'rifatullahnya, benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, berarti ma'rifatnya masih dia berjalan. Masih berjalan lagi. Bukan ma'rifah yang sejati. Ma'rifah sejatinya itu dia akan dijumpai oleh Rasulullah. Hakikat yang sejati akan dijumpai oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Thariqah yang sejati akan dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam. Syariat sejati akan dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam. Walau fir ru'ya, bukan hanya secara nyata, walaupun dalam mimpi. Semoga bermanfaat. Kalau bagi yang tak paham, tolong jangan ditengok, jangan salahkan. Tapi kita insya Allah tanggung jawab. Tanyakan saja langsung ke orang, jangan asal komentar. Soalnya agak pelan kan ya. Sir. Semoga bermanfaat, kita bisa mengamalkan, kita bisa istiqomah terus dan mendapatkan sejatinya husnul khatimah itu seperti apa. Sehingga innalillahi wa ilaihi raji'un itu yang sejatinya bukan hanya kalimat, tapi zahir batin fisirnya nyampe firruh dan kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man alladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma sha'a, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim.
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 ya Allah 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 ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala syukur wa takmiliyatika wa kulli quwwatika wa tu'tika wa sallallahu alaihi wa sallam jami'a wa lansil wasi'i salatan yushhidu biha ajibal malakut wa astaghfiru biha raisal jabarut wa astaghfiru biha wa yuzarrahna wa tu'arabna biha la quwwata illa billah ya rabbil ahwati kulli nasbi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ala alihi wa sahbihi sebab nasib al-haq bil haq wa hadi ila sabil muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa min al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sayyidi asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa rabbul arsyil azim ya